Aditya. Ini ada poin 40, soalnya yaitu dalam artikel disebutkan adanya peran aktif Indonesia dalam organisasi internasional yaitu PBB terkait dengan kematian perempuan dan anak-anak dalam kawasan perang. Menurut Anda, apakah hal tersebut menjadi sebuah langkah strategis dalam menjalankan tujuan utama Indonesia dalam melakukan hubungan internasional? Jelaskan. Jawabannya adalah langkah yang diambil Indonesia cukup strategis dan sesuai dengan tujuan utama Indonesia dalam hubungan internasional sekaligus perdamaian dunia yang sebagaimana dalam alinea keempat pembukaan UUD RI 1945 yang dimana salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam mencipta perdamaian dunia. Poin 20. Jelaskan bentuk dukungan Indonesia terhadap upaya perdamaian dunia melalui organisasi-organisasi di kancah internasional. Jawaban 1. Bergabung dengan PBB pada 28 September 1950. 2. Penempatan pasukan Garuda sebagai misi penjaga perdamaian di PBB. 3. Memimpin pembentukan ASEAN untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. 4. Menjadi negara non-blok. Poin 30. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa Indonesia pernah menjadi sekjen PBB. Untuk pertama kali, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesempatan sama dan kemampuan yang diperhitungkan oleh dunia internasional. Indonesia memiliki kewenangan untuk mengambil bagian hukum menciptakan perdamaian di wilayah ASEAN. Coba jelaskan. Jawabannya, karena Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Salah satunya adalah penggegasan Komunitas Keamanan ASEAN. ASEAN Security Community atau ASC dibentuk dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan atau wilayah ASEAN. Poin 5. Jelaskan secara singkat tujuan didirikan organisasi berikut ini. Jawaban poin 5. FAO bertujuan mengatasi berbagai permasalahan pada bidang pangan dan pertanian yang dapat mengganggu stabilitas pangan negara-negara di dunia. WHO bertujuan mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat dunia. ILO bertujuan mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Bertujuan mendorong kerjasama moneter internasional, lalu memfasilitasi peluasan dan pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, lalu membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral. UNESCO bertujuan membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. UNICEF bertujuan menjaga keberlangsungan hidup anak, membantu mereka tumbuh dan mewujudkan prestasinya. Ini ada poin 25 dengan soal perang antara Rusia dan Ukraina sampai hari ini belum berakhir. Apapun pemicunya dan siapapun yang salah satu benar perlu diperhatikan tentang kelangsungan hidup anak-anak yang merupakan generasi penerus yang membutuhkan lingkungan yang aman dan tenang untuk tumbuh dan berkembang. Dari artikel di atas, coba jelaskan peran UNICEF secara umum terhadap penanggulangan korban perang di Ukraina. Lalu jawabannya adalah yang dilakukan UNICEF adalah seperti memberi pakaian, kesehatan, makanan, dan air bersih bagi para anak-anak serta pengungsi dari peperangan di Ukraina, dan juga mendirikan pos-pos yang disebut Blue Dot Safe Space di negara-negara tetangga Ukraina yang bertujuan supaya memberikan informasi penting bagi keluarga pengungsi yang terpisah. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.